Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz li Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah taala. Pada pertemuan yang kali ini atau siang hari ini insyaallah kita masuk yaitu Sunanul Fitrah. Sunnah fitrah. Sunnah fitrah. Adapun dalil yang menunjukkan tentang sunnah fitrah ini adalah hadits an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, khamsun minal fitrah. Ada 5 sunnah fitrah. Ada 5 sunnah fitrah. Jamaah sekalian, bilangan yang disebutkan di dalam hadis ini 5 itu bukan menunjukkan pembatasan. Jadi semua bilangan yang disebutkan baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis itu semuanya tidak menunjukkan kepada pembatasan. Artinya sunnah fitrah itu tidak hanya terbatas dalam 5 saja, tidak. Kenapa? Karena ada riwayat yang lain nanti menunjukkan bahwa sunnah fitrah itu ada 10. Jadi bilangan itu tidak menunjukkan pembatasan kecuali memang dalil itu menunjukkan bahwa itu adalah pasti. Bilangan itu adalah pasti, seperti misalnya zakat 2,5%, itu adalah sholat 5 waktu yang wajib 5, itu adalah itu yang pasti. Adapun sunnah fitrah di sini disebutkan ada 5, itu tidak menunjukkan pembatasan. Yang pertama adalah al-istihdad. Istihdad artinya mencukur bulu kemaluan. Wal khitan, wa kassus syarib, kemudian menggunting kumis. Wanatful ibit, mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima wataklimul asfar, adalah motong kuku. Tapi disebutkan dalam hadits Abu Hurairah itu ada 5. Nah, sebagaimana kita sebutkan ini bukan menunjukkan pembatasan karena ada riwayat yang lain yang menunjukkan 10, yaitu hadits an Zakaria ibnu Abi Zaid, an Mus'ab ibnu Syaibah, an Talq ibnu Habib, an ibni Zubair, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, asyrun minal fitrah. Ada 10 sunnah fitrah. Yang pertama adalah qassus syarib, menggunting kumis, wa ifa'ul lihya, membiarkan jenggot dibiarkan, wasiwak, kemudian siwak, wa istinsak alma, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, istinsak, jadi memasukkan air ke dalam hidung, wa qasul asfar, artinya motong kuku, wa ghuslul barajim, artinya menyela-nyelai jari jemari tangan dan kaki, wa natful ibit, kemudian mencabut bulu ketiak, wa halqul ana, artinya mencukur bulu kemaluan, wa intiqasul ma, yakni al-istinja, artinya dia istinja dengan air, cebok dengan air. Qala Zakaria, qala Mus'ab, berkata Zakaria, berkata Mus'ab, wa sabat al-ashira, wa nasitu al-ashira, dan saya lupa yang ke-10, illa an takuna al-matmada. Boleh jadi itu adalah matmada, berkumur-kumur. Jadi ada 10 sunnah fitrah sebagaimana yang kita sebutkan. Dari hadis ini adalah 10. Adapun sunnah yang dimasukkan di dalam hadis ini, jadi sunanul fitrah khamsun, dalam riwayat yang lain asrun. Sunnah di sini tentunya adalah sunnah itu pengertiannya ada 3. Ada sunnah menurut para ahli hadis, ada sunnah menurut ulama fikih, dan ada sunnah menurut ulama usul. Adapun sunnah menurut ulama hadis, yaitu ulama ahli hadis mengatakan bahwa sunnah itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
min qaulin aw fi'lin aw takrir. Apakah itu berupa ucapan, perbuatan maupun takrir. Ini adalah kita katakan adalah sunnah menurut ahli hadis. Kemudian ada sunnah yang kedua menurut ahli fikih, yaitu adalah sunnah yang bukan wajib. Sunnah di sini adalah bukan wajib. Jadi apa saja yang bukan wajib itu adalah sunnah. Atau kalau dalam jadi kita katakan ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Jadi apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat tapi tidak menunjukkan keharusan. Ini adalah sunnah. Kemudian ada sunnah menurut ulama usul, artinya yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqabu tarikuhu. Artinya diberi pahala jika dia punya niat untuk mengerjakan, dan tidak ada iqab, tidak ada sanksi, tidak ada siksaan bagi yang meninggalkannya. Tapi itu sunnah menurut ulama usul. Tapi adapun di sini rincian al-khitan yang disebutkan di dalam kitab. Apa itu khitan? Apa hukumnya? Al-khitanu wajibun fi haqqir rijal wan nisa. Kata beliau, Syekh Abdul Latif Badawi, bahwa khitan itu hukumnya adalah wajib, baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Li'annahu min sya'airi al-Islam. Karena itu termasuk, khitan adalah termasuk syiar-syiar Islam. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin aslam. Dalil yang menunjukkan wajibnya khitan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang baru masuk Islam. Apa kata Nabi SAW? Alki anka sya'ral kufri waqtatin. Buanglah rambut kekufuran dan berkhitanlah. Dia menggunakan kalimat perintah, al-amru yaqtadi al-wujub. Ini adalah lebih banyak diikuti adalah pendapatnya Imam Indah Syafi'iyah. Jadi bahwa ini adalah wajib. Adapun Hanabila mengatakan yang wajib itu adalah laki-laki duna an-nisa. Karena Imam Ahmad mengatakan wajibun ala rijal wa mukramatun alin nisa. Tapi disebutkan di sini bahwa khitan itu adalah wajib. Wa huwa min millati Ibrahim. Dalil yang menunjukkan wajibnya juga khitan ini adalah wa huwa min millati Ibrahim. Ini adalah termasuk ajaran atau syariat dari Nabi Ibrahim. Jadi apa yang menjadi syariat sebelumnya juga menjadi syariat kepada kita. Dalilnya adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman ba'da ma atat alaihi 80 sana. Bahwa Nabi Ibrahim berkhitan, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berkhitan setelah usianya 80 tahun. Artinya apa? Dalam usia walaupun sudah tua, kalau dia belum berkhitan maka wajib baginya adalah berkhitan. Juga wa qad qala Allahu li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan summa auhayna ilaika. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad anittabi millata Ibrahim hanifa, agar mengikuti ajaran atau agama Nabi Ibrahim yang hanif. Adapun yang sunnah ketika dalam khitan adalah yustahabbu ayyakuna al-khitan fil yaumis sabi' lil maulud. Sunnahnya adalah apa? Khitan itu dilakukan pada hari ketujuh kelahiran. Berdasarkan hadits Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain, bahwa Rasulullah SAW pernah mengakikohi Hasan dan Husain, wa khatanahuma li sabati ayyam, dan beliau mengkhitan keduanya pada usia 7 hari. Juga dalam hadits yang lain dari Abdullah bin Abbas qal sab'atun minas sunnah fi as-sabi yaum as-sabi. Ada 7 sunnahnya pada bayi pada hari ketujuh. Yaitu yang pertama adalah yusamma, dikasih nama, wa yukhtan, dan dikhitan. Al-hadis, artinya di sini disebutkan hanya 2 dalam hadis ini dari Abdullah bin Abbas, dan itu ada 7. 7 itu adalah dikasih nama, dikhitan, diakikohi,
kemudian ditahnik, kemudian rambutnya disodakohkan disenilai dengan emas atau senilai dengan perak, kemudian jadi ada 7 ya, ada 7 sunnahnya mencukur rambut. Mencukur rambut. Tapi ini ada 7 sunnahnya pada bayi yang baru dilahirkan. Wal hadisani, dan kata beliau, kedua hadis yang di atas, baik itu hadis dari Jabir maupun hadis dari Abdullah bin Abbas, wa in kana fi kulli minhuma dha'fun, walaupun pada keduanya ada kelemahan, lakin ahadul hadisain yuqawi al-akhar, akan tetapi masing-masing hadis itu saling menguatkan yang lain. Id makharajahuma mukhtalaf wa laysa fihima muttaham, walaupun keduanya di situ ada diperselisihkan, tetapi keduanya itu tidak ada sama sekali tuduhan bahwa hadisnya itu adalah muttaham bil kadzib misalnya. Kemudian itu masalah khitan, karena ini memang masalah khilaf. Kalau mengatakan Indah Syafi'i yang mengatakan wajib ala nisa ar-rijal wan nisa, adapun Imam Ahmad mengatakan wajibun ala rijal wa mukramatul li an-nisa. Kemudian yang kedua adalah ifa'ul lihya. Apa hukumnya ifa'ul lihya, membiarkan jenggot atau istilahnya memanjangkan jenggot? Ifa'ul lihya wajib, memanjangkan jenggot atau membiarkan jenggot itu hukumnya adalah wajib. Wa halquha haram, dan mencukurnya itu adalah haram. Liannahu taghyiru li khalqillah, karena mencukur jenggot termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa min amali syaitan, dan itu adalah termasuk perbuatan dari syaitan. Al-qail, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqullah. Dan kami perintahkan kepada mereka, tapi apa? Falyughayyirunna khalqallah, tapi mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi halqiha tasyibuhum bin nisa, dan mencukur jenggot itu adalah termasuk tasabuh dengan wanita. Jadi larangan tasabuh itu ada 5. Yang pertama, larangan tasabuh dengan orang-orang musyrikin. Kemudian yang kedua, larangan tasabuh dengan syaitan. Yang ketiga, larangan tasabuh dengan binatang. Yang keempat, larangan tasabuh dengan orang kufar. Dan yang kelima, larangan tasabuh dengan laki-laki tasabuh dengan wanita, wanita tasabuh dengan laki-laki. Nah, termasuk di dalamnya jenggot ini adalah tasabuh dengan orang-orang kufar. Karena orang kufar itu adalah mereka mencukur jenggot-jenggot mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, selisihlah orang Yahudi dan Nasrani, atau selisihlah orang-orang Majusi atau orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mereka membiarkan kumis-kumis mereka dan mereka mencukur jenggot-jenggot mereka. Sementara wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ifaiha, dan Nabi SAW memerintahkan supaya membiarkan jenggot-jenggot. Wal amru lil wujub, dan perintah di situ adalah mengandung kewajiban, kama huwa ma'lum, sebagaimana yang sudah diketahui. Dalilnya yang lain adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jussu asy-syawarib, potonglah kumis-kumis kalian, wa arhu al-liha, dan biarkan jenggot-jenggot kalian, khalifu al-majus, dan selisihlah orang-orang Majusi. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khaliful musyrikin, selisihlah orang-orang musyrik. Wa wafiru al-liha, yaitu adalah biarkan atau panjangkan jenggot kalian. Wa afu syawarib, dan potonglah kumis kalian. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik itu adalah mereka membiarkan kumis-kumis mereka panjang dan mereka mencukur jenggot mereka. Maka selisihlah orang-orang musyrik dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah siwak. Siwak, apa hukumnya siwak? As-siwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak ini adalah disunnahkan dalam semua keadaan. Wa yata'akkadu istihbabuhu, dan sangat ditekankan siwak ini. Yang pertama adalah indal wudu, ketika mau berwudu. Ketika mau berwudu maka
sangat dianjurkan untuk bersiwak berdasarkan hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati lamartu bisiwaki ma'al wudu. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau berwudu. Yang kedua, sangat ditekankan siwak itu adalah indas sholat, ketika sedang sholat. Sebagaimana hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, laula an asyqa ala ummati lamartu bisiwaki inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan bersiwak setiap kali mau sholat. Yang ketiga, siwak ini juga ditekankan inda qiraatil Quran, ketika sedang membaca Al-Quran, berdasarkan hadits an Ali radhiyallahu taala anhu qala amarona bisiwaki, kami diperintahkan bersiwak. Waqal, berkata, innal abda idza qama yusalli, sesungguhnya seorang hamba apabila berdiri salat, atahu malakun, akan didatangi oleh malaikat, faqama khalfahu, malaikat ini berdiri di belakangnya, yastami'ul Qur'an, dia memperhatikan, mendengarkan Al-Quran, wayadanu, dan dia mendekat kepada yang membaca Al-Quran, fala yazalu yastami'u, dan terus menerus malaikat ini mendengarkan bacaan Al-Quran, wayadanu, dan terus menerus dia mendekat, hatta yada'afahu ala fihi, sampai mulutnya malaikat ini diletakkan di mulut orang yang membaca Al-Quran. Fala yakra'u ayatan, dan tidaklah seorang itu membaca satu ayat dari Al-Quran illa kanat fi jawfi al-malak, kecuali apa, di tenggorokannya itu ada malaikat. Tapi ini menunjukkan bahwa ketika membaca Al-Quran sangat dianjurkan bersiwak. Yang keempat, siwak ini juga dianjurkan, yang keempat adalah inda dukhulil bait, ya kan? Ketika memasuki rumah. Nah, ketika memasuki rumah, apalagi ketika habis dari perjalanan panjang, dari safar, pulang ke rumah, maka sangat dianjurkan adalah bersiwak. Dalil yang menunjukkan adalah hadits anil Miqdam ibnu Syuraih an-nabihi qal, sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, bi ayyi shay'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baita. Aisyah pernah bertanya, sesuatu apa yang Nabi SAW memulai ketika masuk ke dalam rumahnya? Qalat bisiwak. Kemudian Aisyah menjawab, yang dilakukan pertama kali oleh Nabi SAW ketika masuk ke dalam rumahnya itu adalah as-siwak. Yang kelima, siwak itu juga ditekankan adalah endal qiyami minal lail, ketika bangun dari tidur malam. Karena tidur malam ini adalah tidur yang panjang, sehingga akan mempercepat perubahan bau mulut, sehingga ketika bangun sangat dianjurkan untuk adalah bersiwak. Dalilnya adalah hadits an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjad, Nabi SAW apabila bangun untuk salat tahajud, yasusu fahu bisiwak, beliau menggosok mulutnya dengan kayu siwak, kayu arok. Dan siwak itu sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi adalah apa? Kullu ma yuzilu al-qadar min al-fami awissin, apa saja yang bisa menghilangkan kotoran yang ada di mulut maupun yang ada di gigi, maka itu namanya siwak. Jadi kita katakan sikat gigi termasuk siwak, menggunakan kayu arok juga adalah siwak, menggunakan odol juga dinamakan siwak. Jadi apa saja, kemudian Listerin itu juga namanya siwak. Jadi apa saja yang bisa membersihkan mulut dan gigi, tusuk gigi pun juga kita katakan itu adalah dengan siwak. Tentunya siwak dengan kayu arok, dengan siwak yang modern yaitu sikat gigi, tentunya lebih para ulama menyatakan menggunakan kayu siwak itu jauh lebih besar keutamaannya ketimbang menggunakan sikat gigi. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, bahwa siwak itu mudah dibawa kemana-mana. Beda dengan sikat gigi. Sikat gigi kayak berat, dibawa kemana-mana. Ya kan? Artinya kalau siwak dia dikantongin, itu orang enteng bawanya. Tapi kalau sikat gigi dikantongin itu kayak berat, risih. Yang kedua, siwak itu dipakai berkali-kali itu tidak membuat bau. Tapi kalau sikat gigi dipakai itu akan menimbulkan bau. Yang ketiga, bahwa siwak itu tidak butuh air. Tidak butuh bantuan air langsung. Tapi kalau sikat gigi
biasanya butuh dengan bantuan air. Tapi ini adalah apa? Keutamaan siwak, dan siwak menggunakan kayu arok itu ada dalil secara khusus. Maksudnya datang dalil yang menjelaskan tentang menggunakan kayu arok. Adapun sikat gigi itu tidak ada dalil secara khusus. Tapi itu dalil yang menunjukkan bahwa menggunakan siwak dengan kayu arok itu lebih utama. Kemudian yang berikutnya adalah karahatu natfis syaib. Adalah sangat tidak disukainya. Tidak disukainya adalah apa? Mencabut uban. Uban itu adalah termasuk yang tidak disukai untuk dicabut. Dalilnya adalah hadits an Amr bin Shu'aib an Nabihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tantafu asy-syaiba. Janganlah kalian mencabut uban. Ma min muslim yathibu syaibatan fil Islam. Siapapun seorang muslim yang beruban ketika dia Islam, illa kanat lahu nuran, kecuali dia akan menjadi cahaya, uban itu akan menjadi cahaya baginya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan uban ini dilarang untuk dirubah dengan yang warna hitam. Merubah uban itu adalah dibolehkan. Jadi taghyirus syai' bil hanna wal katam. Jadi boleh merubah uban itu dengan al-hanna. Jadi daun pacar, wal katam, dan daun inai dan daun pacar. Wa nahwihima, atau yang semisal dengan keduanya, yaitu misalnya dengan semir, dan wa tahrim as-sawad. Tapi ingat, tidak diharamkan adalah menggunakan yang warna hitam. Kenapa? Karena biasanya warna hitam itu dia tidak rela kalau dia itu beruban pada dirinya. Maka diganti dengan warna hitam. Maka hitam itu adalah apa? Termasuk yang tidak dibolehkan. Dalil yang menunjukkan bahwa boleh merubah uban dengan al-hanna wal katam adalah hadits an Nabi Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahsana ma ghayyartum bihi asy-syaiba al-hanna wal katam. Sesungguhnya yang paling baik yang kalian rubah dengannya uban itu adalah dengan al-hanna wal katam, yaitu daun inai, daun pacar, dan daun inai. Adapun dalil yang lain yang menunjukkan bahwa merubah uban selain warna hitam adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal yahuda wan nasara la yasbigun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah merubah uban. Mereka tidak pernah menyemir rambut mereka. Fakhalifuhum, maka selisihilah mereka. Juga disebutkan dalam hadits yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu utiya bi Abi Quhafa yauma fathi Makkah. Pernah didatangkan Abu Quhafa pada hari pembukaan kota Mekah. Wa ra'suhu wa lihiyatu katsagama. Sementara kepalanya dan uban rambut kepalanya dan jenggotnya itu katsagama, putih. Bayadon artinya sangat putih. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ghayyiru hadza, rubahlah yang uban yang warna putih ini, bisyai'in, dengan sesuatu, tapi wastanibu as-sawad, dan jauhilah yang warna hitam. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadits an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bisawad. Akan datang satu kaum, nanti mereka akan mencelup di akhir zaman itu rambut-rambut mereka atau jenggot-jenggot mereka itu dengan as-sawad, dengan warna hitam. Kahawasilil hamam, seperti burung-burung dara. La yarihuna raihatal jannah, dan mereka tidak akan pernah mencium baunya surga. Tapi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa larangan mencelup dengan warna hitam. Wallahu taala alam, saya tidak bisa sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.